kembali lagi dengan aku Enda. Di sini kira-kira kalian tahu nggak sih aku mau ngapain ya? Ngapain ya? Oke deh, sebelum lanjut ke video berikutnya atau aku ngejelasin apapun itu, jangan lupa kalian like, komen, subscribe, and share ya ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan membahas tentang kalimat efektif. Nah, di kalimat efektif ini ada 7 ciri khas nih teman-teman. Apa aja ya? Oke, jadi yang pertama itu ada kesepadanan, kedua keparalelan, ketiga ketegasan, keempat kehematan, kelima kecermatan, keenam kepaduan, dan yang ketujuh kelogisan. Nah, dari 7 ciri khas kalimat efektif ini teman-teman, aku akan menjelaskan salah satu bagian dari satu kalimat efektif. Kira-kira apa ya? Tetap stay tune terus ya di video aku yuk. Oke teman-teman, jadi di kesepadanan ini memiliki 4 ciri khas, yaitu yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Dan yang keempat atau yang terakhir ini, kalimat ini tidak didahului oleh kata yang. Oke teman-teman, jadi di sini ada pengertian kalimat efektif menurut para pakar, yaitu salah satunya menurut Sabarti. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang benar dan jelas akan mudah dipahami orang lain secara tepat. Nah, jadi gini teman-teman, singkatnya kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain serta tidak membuat lawan bicaranya merasa bingung. Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan memberikan beberapa contoh tentang kalimat efektif. Nah, dari kalian kira-kira ada yang tahu nggak ya kalimat efektif itu contohnya seperti apa? Oke, mari kita simak ke video berikutnya. Teman-teman, yang pertama itu contohnya, dia tidak masuk sekolah sehingga tidak mengikuti ujian. Kenapa sih bisa dikatakan kalimat efektif? Karena di situ sudah tertera dia tidak bisa mengikuti ujian karena dia tidak masuk sekolah. Oke, yang kedua ini adalah guru yang sangat baik. Kenapa dikatakan kalimat efektif? Yaitu itu menjelaskan guru itu sangat baik. Coba kalau seandainya hanya ada kata sangat doang, tidak ada baiknya, itu tidak menjelaskan, itu membuat lawan bicara itu merasa bingung. Jadi yang seharusnya itu dia adalah guru yang sangat baik. Nah, itu termasuk kalimat efektif teman-teman. Contoh yang terakhir ini, mahasiswa itu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa sih ada kata sungguh-sungguh? Coba seandainya misalkan hanya mahasiswa itu mengerjakan tugas dengan, nah dengannya itu dengan apa? Bisa saja dengan pulpen atau dengan pensil. Nah, itu tidak menjelaskan kan keterangannya itu apa. Jadi yang benar itu harus ditambahkan keterangan sehingga kalimat tersebut tidak membuat lawan bicara itu merasa bingung. Nah, yang benar itu mahasiswa itu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, di situ menjelaskannya mahasiswa itu mengerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Oke guys, jadi kali ini aku akan membahas tentang kesepadanan di dalam kalimat efektif. Kira-kira apa sih yang dimaksud kesepadanan itu? Dan di dalam kesepadanan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kira-kira apa aja ya? Oke, mari kita simak. Kesepadanan adalah keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Nah, intinya gini, kesepadanan ini kalimatnya harus mempunyai subjek dan predikat yang sepadan atau cocok sehingga tidak membuat lawan bicara tersebut itu merasa bingung teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada 4 ciri khas di kesepadanan. Yang pertama itu kesepadanan itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas, di mana subjek itu dalam kata depan itu harus dihindari dalam, dari, untuk, daripada, sebagai, tentang, menurut, dan lain-lain. Contohnya, untuk para siswa harus datang tepat waktu. Itu salah, karena di
di kalimat awal atau di depan itu ada keterangan untuk. Sedangkan dalam kesepadanan itu kalimat untuk itu tidak boleh. Jadi yang seharusnya benar itu adalah para siswa harus datang tepat waktu. Jadi yang kedua ini yang ada di ciri khas kesepadanan kalimat efektif itu tidak terdapat subjek yang ganda. Nah, di sini itu tidak boleh ada subjek ganda ya teman-teman. Jadi subjek ganda itu seperti apa sih Kak? Nah, kita bahas ya contohnya itu seperti kegiatan pramuka itu Andi menjadi ketua regu. Nah, di sini ada dua subjek ganda. Yang pertama Andi dan yang kedua itu ketua regu. Nah, Andi itu sudah menjadi ketua regu. Kenapa harus ada keterangan ketua regu lagi? Nah, itu salah ya teman-teman. Jadi yang benar itu seperti dalam kegiatan pramuka Andi menjadi ketua regu. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman. Yang ketiga yaitu kata penghubung kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Nah, jadi di sini itu konjungsi yang menghubungkan dua buah gagasan yang masih ada dalam satu kalimat. Nah, contohnya itu seperti apa sih Kak? Contohnya itu seperti dia sakit, titik, padahal besok ada ujian. Nah, itu salah ya teman-teman. Karena kalimat pertama itu udah ada titik, dia sakit, titik. Itu berarti sudah selesai kalimatnya, tidak menjelaskan. Karena tadi penjelasannya itu menggabungkan dua buah gagasan dalam satu kalimat. Nah, seharusnya yang benar itu adalah dia sakit, koma, padahal besok ada ujian. Bisa jadi boleh ditambahkan, misalkan ada titik, ditambahkan oleh karena itu, koma. Itu bisa juga ya teman-teman. Ini yang terakhir nih, yang keempat. Yang keempat itu apa ya? Ciri khas kalimat efektif di dalam kesepadanan ini. Nah, yang keempat itu predikat tidak didahului oleh kata yang. Nah, jadi di sini itu menunjukkan bahwa struktur kalimat hanya terdiri dari objek yang disertai dengan keterangan. Jadi tidak boleh ada kata yang. Nah, contohnya seperti apa sih Kak? Contohnya itu seperti ibu memasak kue yang lezat dan harum baunya. Itu salah. Karena tadi penjelasannya itu predikat itu tidak didahului oleh kata yang. Nah, di situ ada kata yang. Jadi yang seharusnya benar itu seperti apa sih Kak? Nah, yang seharusnya benar itu seperti ibu memasak kue lezat dan harum baunya. Nah, itu yang benar ya teman-teman. Oke guys, sekian video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.